Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan lagi, alhamdulillah, bacaan kita terhadap kitab Lamhat Tarfi fi Fani Sarfi karya Syekh Ahmad Syamlan hafizahullahu taala. Kita setelah kemarin selesai dari Ismul Alah, di hari ini kita masuk ke Af'aluz Ziyadah. Belum bilang af'aluz ziyadah di kitab lain, kadang mereka tabil dengan ismu tafdil. Itu harus antum paham, ini ism tafdil. Kalau di sini belum bilang af'aluz ziyadah, jangan sampai antum terjemahkan fi'il ziyadah, bukan. Maksudnya af'al, maksudnya wazan af'al menunjukkan makna az-ziyadah. Paham kan? Menunjukkan atas makna apa? Ada tambahan seperti akbar, lebih besar. Atwal, lebih tinggi. Ada bisa paham ini af'al ziyadah? Jadi bukan fi'il yang berwazan af'al, tapi wazan af'al untuk isim, maknanya apa? Az-ziyadah. Beliau kasih takbir begitu, beliau sebutkan alasannya di bawah. Kenapa beliau takbir dengan af'al, bukan dengan isim tafdil? Beliau ada alasan di bawah. At-ta'bir bi-ziyadah aula min at-ta'bir bi-tafdil. Beliau bilang, takbir menyebutkan dengan kata az-ziyadah itu lebih utama, kata beliau, daripada bilang dengan tafdil. Paham ya? Sebagaimana yang menyebar. Li'anna ziyadah tadulu ala mutlaqiz ziyadah. Karena namanya ziyadah menunjukkan atas mutlak, ada tambahannya. Min kathro au qillah, apakah banyak atau sedikit? Hasan au qabih, apakah hasan au qabihun, apakah bagus ataupun buruk. Kalau tafdil itu memberikan faedah yang bagus, ya kan? Sementara ziyadah umum. Nah, kalau antum bilang tafdil menunjukkan lebih baik, kan begitu kan? Ya kan? Sementara ini bisa juga ke yang lebih buruk. Seperti syar wa khair. Khair dari kata akhir, lebih baik. Syar dari kata asyar, lebih buruk. Inilah kenapa beliau takbir dengan ziyadah, supaya mutlak ada tambahan, apakah lebih baik atau lebih buruk. Paham alasannya? Itu kata beliau rahmatullah, masya Allah. Ta'rifu pengertiannya. Huwa ismun maslugun minal masdar. Ternyata isim tafdil itu dia adalah isim diambil dari masdar. Paham kan? Cuman tidak ada dalam tasrif kita. Paham ya? Tidak masuk dalam tasrif istilah. Lidalalati ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin. Untuk menunjukkan bahwa dua perkara itu berserikat dalam satu sifat. Wa zada ahaduhuma alal akhar. Tapi salah satunya lebih daripada yang lain. Paham ini? Jadi misalnya sama-sama tinggi, tapi satunya lebih tinggi. Begitu maksud. Dalam sifat itu. Nah, contoh. Zaidun akram min Amr. Zaid lebih mulia dari Amr. Sama-sama mulia, tapi Zaid lebih. Hindun akbah min Da'at. Hindun lebih jelek daripada Da'at. Sama-sama jelek. Tapi Hindun lebih jelek. Iya, wah. Hindun jelek kalau di sorof ya, di nahwu dia bagus terus. Iya, contohnya. Nah, auzanu, ini yang paling penting, wazannya. Af'al wa mu'annathuhu fu'la. Wazannya af'al, mu'annasnya fu'la. Jadi misalnya akbar, mu'annas apa? Kubro. Paham kan? Iya, sama dengan tadi itu akrom, mu'annasnya akrom, mu'annasnya kurma. Kurma, bukan bahasa kita, bahasa Arab. Kurma. Asgor, sugro. Itu kebetulan ada bahasanya sama yang tadi. Ketika di mu'annas mirip dengan bahasa Indo. Kurma. Paham kan? Iya, kurma. Iya, nama orang akrom. Itu nama perempuan. Nama laki-laki. Kalau nama perempuan, kurma. Nah, iya. Wah, ini namanya seperti buah. Bukan. Dari kata apa? Dia bahasa Arab. Kurma. Jelas kan? Sama dengan Hasan, Husna.
Iya, seperti Hasan, husna. Lihat, berikutnya lagi ini wazannya. Tapi wa yustaratu fi siyagotihi mayali. Dipersyaratkan untuk bentuk ini apa yang berikut ini. Pertama, ayusog min fil sulasi. Dia dibuat dari fil sulasi. Wala yusogu min ghairihi ila sududa. Tidak dibuat dari selain sulasi kecuali syak. Paham ya? Keluar daripada kaidahnya. Ayakunal fi'lu tamman. Harus fi'ilnya fi'il tam. Fakharajan nakis, keluar fi'il nakis seperti kana dan saudari-saudarinya. Ya kan? Fi'il nakis kan kana dan saudari-saudarinya. Yang sudah keluar amalannya. Asalnya fi'il butuh fa'il dan maf'ulun bih. Kana menjadi butuh isim dan khobar. Itu namanya fi'il nakis. Ini harus fi'il yang biasa, butuh fa'il. Fi'il yang butuh fa'il. Syarat ketiga, ayakuna mutasarrifan. Harus dia yang fi'il yang bertasrif. Fakharajal jamid, keluar fi'il-fi'il yang jamid. Fi'il yang tidak punya tasrifnya seperti laisa misalnya, asa, ya, itu fi'il jamid. Tidak bisa dibuat menjadi isim tafdil. Yang keempat, ayakuna mutbata. Harus fi'il yang antum buat itu fi'il yang mutbat. Paham ya? Yang tidak diawali oleh penafian. Kan ada fi'il itu yang selalu diawali oleh penafian. Seperti siapa? Temanya kana. Ma fatiha. Bukan madama ya. Karena kalau dama bukan nafi yang mengawalinya. Tapi ma masdariyah dorfiyah. 4 yang lain. Madama, ma fatiha, ma fatiha, ma bariha, ma fakkah. Dipahami ini kan? Jelas ya? Wa ayyakuna, yang kelima ayyakuna mabni lil ma'lum. Harus dia mabni lil ma'lum. Fakharajal mabni lil majhul. Keluar berarti yang keluar yang darinya adalah yang dibangun di atas apa? Majhul. Jadi dia dibuat dari fi'il ma'lum, bukan dari fi'il majhul. Yang keenam ayyakuna qabilan lit tafawud. Ini juga yang paling pentingnya. Harus kata ini menerima tafawud, perbedaan, tingkatan. Artinya harus bisa bilang lebih tinggi, lebih besar, lebih kecil, lebih buruk, lebih baik. Paham kan? Harus menerima. Kalau katanya hanya satu jenis saja dalam bentuk dan maknanya, tidak bisa. Fakharaja ma la yaqbalu tafawud. Keluar yang tidak menerima tafawud, tingkatan. Nah contoh, mata. Namanya mati ya mati. Iya kan? Tidak ada orang bilang setengah mati dia. Dipahamkan? Ini mati, namanya mati semuanya, mati. Iya, tidak bisa nanti amwat, lebih mati. Dipahami kan? Tidak bisa. Iya. Syarat ke-7 dan ini yang terakhir dan syarat ini sama nanti dengan fi'il ta'ajub ya. Ini alhamdulillah. Syaratnya sama nanti dengan fi'il ta'ajub yang berikutnya. Syarat ke-7 ayya alla yakunal was minhu ala af'al alladhi mu'annathu fa'ala. Tidak boleh sifat darinya di atas wazan af'al tapi mu'annasnya fa'ala. Tadi kan syaratnya mu'annasnya harus apa? Fu'la, tidak boleh fa'ala. Seperti yang begini modelnya adalah kata-kata warna seperti ahmar, mu'annasnya apa? Hamra'u. Berarti tidak masuk. Dipahamin? Mu'annasnya af'al mudzakarnya, mu'annasnya tidak boleh fa'la'u. Harus apa? Fu'la. Paham ini? Maka yang perlu singgung langsung tadi. Wazannya af'al, mu'annas harus apa? Fu'la. Fakharaja makana kadzalik. Keluar yang seperti itu. Nah, ahmar, hamra. Semua warna begini modelnya. Nah, abyad, bayda. Asfar, safra. Semua warna. Semua apa? Warna. Begini jadinya. Jadi bisa untuk katakan bukan warna. Bukan apa? Warna. Kaifiyatu siyagotihi mimma la tatawaffar fihi syurutis sabiqah. Sekarang kalau terpenuhi syarat kan alhamdulillah gampang saja. Langsung antum bilang akbar, kubro, asgor, sugro. Karena itu terpenuhi syarat 7. Sekarang pertanyaan kita, lawannya. Bagaimana kalau tidak terpenuhi syarat? Nah itu.
Nah, sekarang kata beliau, cara membuat dari yang tidak terpenuhi syarat. Nah, ini yang penting. Misalnya anak ingin membuat dari sangat merah, lebih merah. Zaid lebih merah daripada Amr. Gimana caranya? Kan kalau saya mau bilang begini, Zaid ahmar min Amr. Salah. Karena ahmar termasuk muannasnya adalah hamro. Nggak bisa. Gimana cara saya supaya bisa? Kata beliau rahmallah, idza aradna sawgahu mimma lam tatawaffar fi syurut. Kalau kita ingin membuatnya dari apa yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat. Pertama, yu'ta bisigotin munasabatin min fi'ilin mustaufin lisyurut. Didatangkan bentuk yang sesuai dari fi'il yang terpenuhi syaratnya. Jadi datangkan fi'il lain yang terpenuhi syaratnya, tapi yang cocok dengan maknanya. Misalnya antum mau bilang begini, lebih merah. Berarti kata yang bermakna lebih kan asyad. Kalau asyad kan bisa. Karena bukan warna. Dipahami? Jadi tinggal dibilang, Zaidun asyad. Setelah itu apa? Setelahnya, wa yu'ta ba'dahu bimasdaril fi'ili ghairil mustawfil syurut. Didatangkan setelahnya masdar fi'il yang tidak terpenuhi syarat. Anda pahami? Berarti asyad Zaidun asyaddu humro. Karena masdar dari hamiro apa? Humro, pula. Aduh, bisa ini. Kan masdar sudah kita pelajari. Kalau warna masdarnya apa? Pula. Pula. Hamiro humro. Sofiro supro. Ya kan? Khodiro khudro. Masdar dari warna apa? Pula. Jadi tinggal antum datangkan dulu fi'il yang terpenuhi syarat. Setelah itu datangkan masdarnya itu fi'il yang tidak terpenuhi syarat. Paham Ibu? Belum. Iya. Baik, lihat sebentar. Wa yunsab ala tamyiz. Kemudian dinasab sebagai tamyiz. Itu masdar yang antum datangkan. Nah, jadi gini kan, antum mau bilang begini. Kan gini. Antum mau bilang Zaid ya abyad ya, atau Zaid ahmar min Amr. Zaid lebih merah daripada Amr. Bisa nggak begitu? Kita perhatikan ahmar. Ini kata yang tidak terpenuhi syarat. Karena muannasnya adalah fa'la. Yaitu hamro. Paham? Berarti nggak boleh begitu. Caranya supaya bisa, kalau antum ingin bilang Zaid lebih merah daripada Amr. Paham ya? Caranya pertama sekali datangkan isim yang terpenuhi syarat. Yang cocok dengan makna yang antum inginkan. Sekarang apa fi'il yang bermakna lebih? Lebih keras, lebih mulia. Kalau lebih mulia, ajal. Nah, tapi kalau ini kan merah. Bukan lebih mulia merahnya. Karena warna kulit tidak ada kaitannya dengan kemuliaan. Dipahami ini? Berarti bawakan kata apa? Asyad. Dari kata syadid. Sama dengan kabir. Akbar kan? Syadid. Kan kabir. Akbar. Sogir. Akbar. Syadid. Asyad. Paham ya? Jadi datangkan di sini dulu asyad. Kata yang terpenuhi syarat. Nah, setelah kata yang terpenuhi syarat ini, datangkan ini yang tidak terpenuhi syarat berupa masdarnya dia. Tinggal antum cari ini apa masdarnya ahmar. Paham kan? Semua warna masdarnya fu'lah. Masdarnya apa? Fu'lah. Berarti hamiro humro. Jadi asyad humro. Min amrin. Masdarnya ini mansub, dibaca mansub sebagai tamyiz. Tamyiz ini asyad. Dipahami? Nah,
langsung masuk sebagai tamyiz. Pas Zaid asyaddu humratan min Amr. Zaid lebih merah daripada Amr. Sama maknanya. Cuman tidak bisa langsung dia kan tidak terpenuhi apa? Syarat. Iya. Paham caranya kan? Demikian pula yang lain. Antum katakan juga seperti itu. Lihat. Jadi saya baca ulang belum bilang tadi. Idza aradna sawgahu mimman lam tatawaffar fi syurut. Kalau kita mau buat bentuknya dari yang tidak terpenuhi syarat, yuk tabisigotim munasabah. Datangkan bentuk yang cocok. Ya makna yang antum inginkan. Min fi'ilin mustawfin li syurut. Dari fi'il yang terpenuhi syarat. Dari fi'il yang terpenuhi syarat. Tsumma yu'ta ba'dahu, kemudian didatangkan setelahnya bimasdaril fi'ilil ghairul mustawfi. Datangkan setelahnya masdar fi'il yang tidak terpenuhi li syurut untuk syaratnya. Wa yunsab ala tamyiz, dan dia dinasab di atas apa? Tamyiz. Dan pahamin seperti contoh al-wardu asyaddu humratan minal inabi. Al-wardu, bunga mawar, asyaddu humratan, lebih merah minal inab, daripada anggur. Ad-dajjaj, ayam, asra'u mautan minad dhab, lebih cepat matinya daripada dhab. Sejenis seperti biawak bentuknya tapi beda. Hewan padang pasir. Nah sekarang, mau terpenuhi nggak? Kan tidak terpenuhi, tidak bisa. Sebenarnya bisa dikatakan, ad-dajjal amwat minad dhab. Kan begitu kan? Tapi karena dia tidak terpenuhi syarat, maka didatangkan dulu apa yang antum inginkan, fi'il yang sesuai. Antum mau gambarkan apa? Lebih cepat kematiannya. Berarti yang cepat itu apa? Asra. Paham kan? Kemudian datangkan masdarnya. Mata yamutu mautan. Kan masdarnya fa'alan. Mata yamutu mautan. Datangkan masdarnya. Yang tidak penuh syarat terus nasab sebagai apa? Tamyiz. Al-mu'min aktsaru istighfaron minal munafiki. Perhatikan kata istighfar. Bisa nggak langsung dibuat dari dia? Kan nggak bisa kan? Karena dia di atas sulati. Maka apa yang harus antum lakukan? Datangkan fi'il yang terpenuhi, kemudian datangkan fi'il yang antum mau buat itu menjadi berupa apa? Masdar dan nasab sebagai tamyiz. Dipahami ini? Fa illam yastatil ityan bil masdar sorihan. Kalau antum tidak mampu mendatangkan masdar secara jelas, ini misalnya antum tidak tahu masdarnya. Amin. Tapi kan alhamdulillah kita sudah pelajari kaidah masdar. Tapi anggaplah antum tidak mampu datangkan masdarnya secara sori dengan lafaz masdar. Ji'a bihi muawwala, maka antum tinggal datangkan dalam bentuk dia muawwal, ditakwil, yaitu datangkan saja an bersama fi. Nah, contoh lihat al-akilu ajdaru alla yatruka ibadata rabbihi minal jahil. Lihat. Yatruka. Antum datangkan dia berupa apa? Fi'il. Tapi bersama apa? An. Supaya bisa ditakwil ke masdar. Wal madlum ahaqqu ayyunsor minadh dhalim. Kenapa ini? Fi'il apa ini? Fi'il majhul. Wa yadharul hadzal muawwal wa yadhhar min hadza, nampak dari ini annal muawwal bisari yutabihi minal fi'il manfi awil mabni lil majhul. Nah, nampak dari contoh tadi itu, berarti kalau yang muawwal tidak harus dia ghair manfi. Paham ini? Atau dia maklum, enggak harus. Boleh dia dari fi'il manfi atau dari fi'il mabni lil majhul. Boleh. Kan dia kan ditakwil bukan langsung masdar. Iya. Amal jamid, adapun jamid fayamtani as-sawgu minhu. Adapun jamid maka tidak boleh memang sama sekali. Nah, jadi tadi itu yang ditakwil yang ada fi'ilnya.
Jamid tidak bisa sama sekali berarti. Karena tidak bisa digantikan dengan an. Iya. Selesai. Ini dari sisi lafadznya. Sekarang kita akan pelajari dari sisi ya keadaannya dalam kalimat. Iya. Kata beliau ahwalu af'al az-ziyadah lafdhiyah. Keadaan af'al lafdhiyah ziyadah secara lafaz. Maksudnya ini lafaz selalu af'al atau boleh dijamak? Secara lafaz dulu ini. Pertama kata beliau ini disinggung juga di kotur nada, tapi di sini lebih luas. Kata beliau wujubul mutabaqah. Pertama keadaannya secara lafaz wajib selalu sama. Dikuatkan di mudzakkar ma'al mudzakkar, muannas ma'al muannas, itu maksudnya. Harus selalu sama. Wa dzalika idza dakhalat alaihi al. Demikian itu kalau ada alnya. Lihat nah al-mu'min al-afdal. Nah, al-mu'minah al-fudla, sama. Muannas muannas mudzakkar mudzakkar terus mufrad mufrad. Al-mu'minan al-afdalan, dua-dua, musanna musanna. Al-mu'minun al-afdalun, jama-jama. Al-mu'minat al-fadlayat al-fudlayat. Dipahami ini kan? Jama muannas muannas. Dipahami ini? Ini kalau dia berhal. Yang kedua luzumul ifrad wa tadkir. Selalu mudzakkar selalu mufrad mudzakkar. Jadi tidak melihat yang lain. Dia lafaznya datang selalu mufrad mudzakkar. Tempatnya yang perlu. Wa dzalika idza tajarrada min al wal idhofah. Demikian itu ini akan terjadi kalau dia kosong dari al terus kosong dari idhofah. Dia tidak beral terus tidak mudhof. Bukan mudhof. Maka terus wajurul mafdul bimin. Artinya kan dia tidak mudhof, setelahnya dia dijer dengan min. Setelah dia dijer dengan apa? Min. Contoh, al-mu'min afdal minal muslim. Lihat itu. Al-mu'minah afdal minal muslimah. Padahal muannas. Al-mu'minan afdal minal muslimain. Padahal musanna. Al-mu'minun afdal minal muslimin. Padahal jama'. Al-mu'minat afdal minal muslimat. Berarti ciri-cirinya gampang sekali ya. Kalau tidak beral, terus dia bukan menjadi mudhof. Kalau dia tidak jadi mudhof, pasti ada min setelahnya. Karena kalau hilang min, itu bahaya. Dia jadi mudhof. Kan dia isim. Dia adalah apa? Isim. Jelas ini? Ini gampang sekali. Wa idza udhifa ila nakira. Tempat kedua. Demikian pula selalu mudzakkar, selalu mufrad mudzakkar jika disandarkan kepada nakira. Dipahami ini? Ternyata tadi itu kalau dia kosong dari idhofah, maksudnya kalau diidhofakan pada ma'rifah. Kalau diidhofakan pada nakira sama juga, tetap mufrad mudzakkar. Nah contoh, Muhammadun afdal rajulin, Maryamu afdalu imra'atin fi Bani Israil, al-umaron afdalu rajulain. Ada mudhof nilainya tapi nakira. Al-asratu afdalu rijalin, al-mu'minatu afdalu niswatin. Sama juga. Kalau mudhof kepada nakira tetap juga sama. Mufrad mudzakkar. Tak yang ketiga, jawazul wajhain. Ini yang masya Allah boleh dua. Maksudnya boleh dua apa? Dia ambil hukum nomor satu dan ambil hukum nomor dua. Maksudnya kalau nomor satu berarti mutabaqah. Kalau nomor dua ada mutabaqah. Tidak sesuai. Selalu mufrad mudzakkar. Kapan? Wadzalika idza udhifa ila ma'rifah. Demikian ini sisa satu. Yaitu kalau diidhofakan pada apa? Ma'rifah. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Biduni mutabaqah. Tidak sesuai. Padahal hum. Dia tetap dalam lafaz apa? Ahras. Tanpa tidak sesuai. Wa qaulu ta'ala kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha bil mutabaqah. Kalau ini sesuai. Karena akabir kembali ke kulli qaryah. Banyak orang. Jelas kan? Jelas, alhamdulillah. Dan dia didopakan kepada ma'rifah. Kenapa ini? Mujrimiha kan ma'rifah. Dan dia disandarkan pada dhamir. Jelas kan?
Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, wa in limankurin yudhaf au jurrida ulzima tadhkiran wa an yuwahhada wa tilwa al tibqun wa ma li ma'rifah udifa du wajhaini andi ma'rifah. Kata beliau, wa in limankurin yudhaf, jika dia disandarkan kepada nakira au jurrida atau dikosongkan dari al ataupun dari idhofa, ulzimat tadhkiran, dia selalu mudzakkar, wa an yuwahhada, dan selalu mufrad. Selalu mudzakkar dan selalu apa? Mufrad. Wa tilbu al, dan yang terletak setelah al, maksudnya kalau dia beral, tibukun, dia selalu mutabaqah. Paham kan? Selalu mutabaqah. Wa ma li ma'rifah, dan apa yang disandarkan, wa ma li ma'rifah udifa, apa yang disandarkan kepada ma'rifah, du wajhain, maka dia memiliki apa? Dua sisi. Andi ma'rifah, dari yang disandarkan kepada ma'rifah ini. Jelas kan? Itu keadaannya secara lafaz. Kalau makna terakhir ini, ahwaluhu al-ma'nawiyah, keadaannya secara makna. Ya, apa makna daripada isim tafdil? Tadi lafadznya. Ayat pertama, ayatul ala ziyadah bait natnain. Pertama menunjukkan atas makna lebih antara dua itu. Istaroka fi sifatin wahidah, yang berserikat dalam satu sifat. Ini makna pertama dan ini makna asalnya. Ini makna pertama dan ini asalnya. Menunjukkan makna syarikat, menunjukkan makna ada tambahan dari dua yang sama. Ini makna asal. Wazada ahaduhuma 'alal akhar. Salah satunya lebih daripada yang lain. Nah, contoh, Umar afdol min Khalid. Umar lebih utama daripada Khalid. Iya kan? Ini berarti sama-sama utama, tapi Umar lebih. Makna yang kedua, yang ketiga, ini yang perlu antum cermati, karena ini sudah keluar dari asal yang antum tahu secara dasar. Yang kedua, ayadulla ahaduhuma ala ziyadah fi sifatihil khossati bih. Yang kedua, salah satunya menunjukkan atas kelebihan, tapi pada sifat yang khusus untuknya. Bukan ada makna berserikatnya. Dia menunjukkan atas lebih pada sifat yang khusus untuk dia. Alal akhar fi sifatil khossati bih, atas yang lain pada sifat yang khusus juga untuk dia. Lihat, al-asal ahla minal khol. Madu lebih manis daripada cuka. Maksudnya madu lebih manis daripada cuka dari sisi apa? Kan tidak ada berserikat. Ini namanya madu memang manis, cuka memang kecut. Maksudnya gimana ini? Madu ini lebih manis daripada madu yang lain. Dibandingkan dengan cuka yang kecut dari sisi sifatnya yang cuka memang. Dipahami ini? Tidak ada makna syarikat. Masing-masing dalam sifatnya. Iya, masing-masing dalam sifatnya. Belum bilang yaitu al-asal fi hawalatihi, fi halawatihi, aqwa minal khol fi hamudatihi. Yaitu madu ini lebih tajam manisnya daripada cuka yang tajam kecutnya di bidang cuka. Anda paham ini? Dipahami ini? Tidak ada berserikat. Cuma dibandingkan antara cuka dan madu. Madu ini lebih manis, seperti cuka lebih kecut. Gitu maksudnya. Madu ini lebih manis seperti cuka yang lebih kecut. Ini makna yang kedua. Ketiga. Iya. Sama dengan orang bilang, ini parang lebih tumpul daripada batu. Apa maksudnya? Ini parang lebih tumpul daripada batu. Ini yang ini. Bukan berarti pada parang dan batu sama-sama tajam. Kemudian parang lebih tajam. Enggak. Dipahami ini? Perbandingan sama dengan ini. Ini parang sangat tumpul. Seperti batu yang tumpul di sifat tumpulnya. Jelas kan? Itu maksudnya. Yang ketiga, ayadullah al-wazn ala sifatil musyabbahah.
min ghairi mufadolatin. Ini yang harus antum perhatikan baik-baik, karena tidak selamanya wazan isim tafdil menunjukkan makna lebih. Antum paham ini? Menunjukkan atas wazan itu menunjukkan atas sifatul musyabbah. Karena sifat musyabbah ada juga yang tidak ada wazan apa? Af'al. Min ghairi mufadolah, tanpa ada makna tafdil. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu makila. Ini kata ahsanu bukan menunjukkan makna mufadolah, kan tidak ada perbandingan di sini. Tapi maknanya apa? Sifat musyabbah. Apa artinya sifat musyabbah? Maknanya selalu baik ucapannya. Paham? Kan makna sifat musyabbah kan menunjukkan mana apa? Subut. Nah, sesuatu yang tetap. Bukan tajaddud. Wa qaulu ta'ala wa huwa ahwanu alai. Bukan maknanya dia lebih mudah baginya. Allah selalu mudah baginya segala sesuatu. Paham ini? Tapi apa makna di sini? Maknanya hayyin, sifat musyabbah. Apa maksudnya? Ini kemudahan ini selalu tetap untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bilang lebih mudah, berarti kadang itu masalahnya. Ini tidak begitu, ini sifat Allah. Dan dia selalu mudah bagi Allah. Karena ini makna sifatul musyabbah. Nah, makna apa? Subut, luzum, bukan tajaddud. Bukan tajaddud. Ini juga perlu, Masya Allah. Iya, karena memang kalau rata-rata buku, kalau dari sisi ahli sunnah, mereka selalu hubungkan dengan keyakinan, bukan hanya sekedar jelaskan. Paham ya? Karena nanti kadang kita akan salah paham terkait dengan ayat. Ya, jelas kan? Alhamdulillah. Selesai. Setelahnya, fi'il tajub. Fi'il tajub mirip dengan fi'il isim tafdil dari sisi syarat. Kata-kata yang masuk di dalamnya. Ini kita ambil lagi di pertemuan berikut. Yang dalam ayat dia hah? Isim tafdil.